Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Salah satu tempat yang pasti akan menjadi tujuan terakhir saat manusia telah meninggal adalah kuburan. Di tempat tersebut manusia akan memulai mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan baik dan buruknya selama hidup di dunia. Ternyata kuburan setiap harinya berseru meneriakan peringatan kepada manusia tentang hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke alam kubur. Berikut 5 peringatan bagi manusia yang masih hidup dari alam kubur. Dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akbar. Di antaranya, 1. Carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi. Tak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup yang mau menemani. Bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran sewaktu hidupnya di dunia, Al-Quran akan menemaninya di alam kubur sampai ia dimasukkan ke dalam surga. 2. Carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. 3. Carilah alas tidur untuk alasmu di alam kubur. Amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayit di alam kubur. Salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayit kelak di alam kubur. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazar dalam kitab La'alli Masnunah yang menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dari permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. 4. Bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular di alam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca ini, berarti seseorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Ular penyiksa di alam kubur itu bernama ular tinin. 5. Perbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal tersebut dapat mempermudah mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Hal tersebut dikarenakan kalimat ini merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid ini, maka ia mendapatkan jaminan surga. Sahabat yang beriman, demikianlah 5 peringatan yang diteriakan oleh kuburan kepada manusia setiap harinya. Hanya saja kita tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendengar teriakan tersebut, karena bisa jadi jika kita diperdengarkan teriakan tersebut akan menjadikan kita merasa sangat ketakutan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bencana gempa sering terjadi di Indonesia. Getaran gempa tidak hanya membuat kepanikan masyarakat tetapi juga memporak-porandakan rumah dan bangunan. Akan tetapi ada yang lebih mengerikan dari bencana gempa, yaitu kiamat. Dan bencana gempa merupakan salah satu dari tanda-tanda kecil kiamat. Seperti apa penjelasannya? Berikut ulasannya. Para ulama membagi tanda-tanda kiamat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, tanda-tanda kecil, yaitu perkara yang dapat memajukan datangnya kiamat. Tanda-tanda ini masih terjadi dan akan berlangsung jangka waktu panjang atau lama, serta umum terjadi di tengah kehidupan manusia saat ini. Seperti diangkatnya ilmu, yakni dengan meninggalnya para ulama, merebaknya kebodohan, bermegah-megah dalam bangunan,
Sebagian tanda-tanda kecil datangnya kiamat itu dapat mengiringi atau menjadi penanda munculnya tanda-tanda yang besar. Kedua, tanda-tanda yang besar, yaitu peristiwa yang menunjukkan hari kiamat akan datang segera dengan cepatnya seketika itu juga. Tanda-tanda ini tidak bisa terjadi atau belum pernah terjadi, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, serta terbitnya matahari dari barat. Sebagian ahli ilmu atau para ulama membagi tanda-tanda kiamat berdasarkan bentuknya ke dalam 3 bagian. Pertama, peristiwa yang sudah muncul dan berakhir. Apa yang telah terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan Nabi Muhammad, seperti munculnya huru-hara pertempuran bangsa Turki. Kedua, peristiwa yang sudah dimulai namun belum berakhir dan itu terus berlanjut, seperti munculnya para pembohong atau penyebar hoaks dan banyaknya gempa bumi. Ketiga, peristiwa yang belum pernah terjadi dan pasti akan terjadi. Bagian yang pertama dan kedua adalah tanda-tanda kecil datangnya kiamat. Adapun bagian yang ketiga itu terjadi dengan ditandai adanya tanda-tanda besar dan sebagian tanda-tanda kecil datangnya kiamat. Dari keterangan tersebut, jelas bahwa peristiwa gempa bumi merupakan tanda-tanda kecil kiamat yang masih terjadi dan akan terus berlanjut, bahkan akan semakin kuat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu, banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, al-kharaj yaitu pembunuhan, dan harta melimpah ruah kepada kalian." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu juga hadis dari Salamah bin Nufail As-Sukani radhiyallahu an, beliau berkata, "Kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau menuturkan hadisnya, dan sebelum kiamat ada 2 kematian yang sangat dahsyat, dan setelahnya terjadi tahun-tahun yang dipenuhi dengan gempa bumi." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam Fathul Al-Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan banyaknya gempa itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu menyeluruh dan konsisten atau terus-menerus. Memang telah terjadi banyak gempa di negara baik utara, timur, atau barat. Tetapi yang dimaksud banyak dalam hadis tadi adalah menyeluruh dan terus-menerus. Hal ini diperkuat dengan riwayat dari Abdullah bin Halawah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya di atas kepalaku. Lalu beliau berkata, "Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhilapan telah turun di atas bumi-bumi yang disucikan, maka telah dekatlah gempa, bencana dan masalah-masalah besar, dan hari kiamat saat itu lebih dekat kepada manusia daripada dekatnya kedua tanganku ini dari kepalamu." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, itulah tanda-tanda kiamat dalam ajaran Islam. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua dan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.